Kasat mata pandangan kita, rumah harus tertata dengan baik dan harus bersih. Selain itu, nanti saya mengajak pada bersama-sama dengan Pak Menteri, satu, membenahi keramba di Jatiluhur, Cirata, dan Saguling. Membenahi eceng gondok yang sudah tingkatnya mencemaskan, merecovery lingkungan sehingga tidak terjadi sedimentasi dan pencemaran merkuri yang tumbuh akibat peternakan yang terlalu berlebihan. Yang kedua, merecovery daerah laut pantai Palabuhan Ratu agar yang di Palabuhan itu ratu bukan sengseong. Nah, itu penting, Pak. Seng-seong udah ngerti orang Subang. Nah, ratu sehingga menjadi tertata, dan saya meyakini kalau seluruh garis pantai Jawa Barat tertata, sungai-sungainya bersih, sedimentasinya terselesaikan, kemudian garis-garis sepadan sungainya berjejer nyiur, pantai-pantainya melambai nyiur, dan mangrove, saya yakin Gemah Ripah Repeh Rapi akan segera terwujud. Indonesia maju akan menjadi kenyataan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan MOU ini adalah jalan menuju Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Terima kasih, saya tidak akan terlalu panjang karena saya datang ke sini bukan hanya menandatangani MOU, tapi cari jodoh juga. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, mohon berkenan Gubernur Jawa Barat yang Deddy Mulyadi untuk dapat langsung menandatangani kesepakatan bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian tentu tahu dan mengenal sosok Deddy Mulyadi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas apakah mungkin seorang Deddy Mulyadi ini menjadi presiden di tahun 2029 dan seberapa besar peluangnya. Dan kita coba lihat lawan-lawan terberatnya untuk Deddy Mulyadi seandainya beliau ini mencalonkan diri sebagai presiden, itu siapa gitu ya. Kita akan bahas pada video kali ini. Sandang pangannya cukup. Pertanyaannya adalah, kalau masyarakat tidak ada yang berperkara di pengadilan, tidak ada konflik, makannya cukup, tidurnya nyenyak, masyarakat apa? Masyarakat sejahtera. Pertama, teman-teman sekalian, seorang Deddy Mulyadi apakah bisa untuk mencalonkan diri di Pilpres tahun 2029? Tentu saja bisa. Dan itu bukan sesuatu hal yang mustahil, bukan ya, tapi juga tidak dapat dikatakan mudah. Nah, kemudian faktor yang mendukung seorang Deddy Mulyadi untuk maju atau bahkan menang di pemilu 2029 ya, Pilpres 2029 adalah ya popularitasnya tinggi, terutama di media sosial, kebijakan-kebijakannya yang mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Pertama yang saya ingat itu dulu beliau memutuskan sebuah kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, kemudian normalisasi saluran-saluran air. Kebetulan waktu itu baru saja banjir di Bekasi dan Bogor gitu ya, dan beliau langsung bergerak cepat untuk memperbaiki, menormalisasi saluran-saluran air, sungai-sungai yang ada di daerah itu. Dan itu eksposnya cukup besar gitu dari kalangan masyarakat gitu. Nah, kemudian juga kebijakan beliau yang cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat adalah terkait anak-anak nakal yang dimasukkan atau yang dikirim ke barak. Nah, ini juga cukup populer dan respon dari masyarakat cukup baik gitu ya. Nah, beliau ini punya kelebihan lah gitu ya, setiap kegiatannya, setiap kerjaannya itu beliau publik di YouTube-nya. Kalau saya cek komentar-komentar dari warga ya, warga net gitu ya, komentarnya cukup baik, positif, dan mendukung, banyak yang mendukung. Kemudian juga modal sebagai Gubernur Jawa Barat. Ini juga adalah salah satu faktor pendukung bisa maju di Pilpres dan mungkin bisa menang di Pilpres 2029. Artinya ketika Deddy Mulyadi ini sukses melaksanakan tugasnya di Jawa Barat,
dan bisa membangun Jawa Barat, akan banyak sekali masyarakat yang mendukung beliau. Ya karena Jawa Barat sendiri adalah provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan jumlah DPT juga yang paling besar, yang terbesar gitu. Sehingga ketika Deddy Mulyadi ini sukses memimpin Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat puas, dan ini menurut saya efeknya akan sangat luar biasa. Efeknya akan sangat besar sekali bagi karirnya seorang Deddy Mulyadi ketika beliau mencalonkan diri menjadi seorang presiden. Kemudian yang berikutnya, faktor pendukung seorang Deddy Mulyadi untuk maju menjadi calon presiden 2029 adalah Deddy Mulyadi ini kan didukung oleh partai besar. Beliau adalah kader Gerindra. Menjadi gubernur Jawa Barat pun perahunya itu adalah perahu Gerindra gitu. Gerindra sekarang adalah partai penguasa dan juga bukan tidak mungkin gitu ya, partai Gerindra ini mengusung beliau gitu karena melihat dari kinerjanya di Jawa Barat. Jika baik, bukan tidak mungkin ya Gerindra mengangkat seorang Deddy Mulyadi. Dan juga putusan MK yang menghapus presidensial threshold menjadi jalan juga untuk Kang Deddy Mulyadi untuk maju menjadi presiden di 2029. Meskipun popularitas tinggi, popularitas tidak selalu linear dengan elektabilitas atau tingkat keterpilihan. Nah, yang menjadi tantangan Deddy Mulyadi sekarang adalah perlu mengubah yang namanya popularitas menjadi elektoral yang real. Populer ya populer, ketika ada pilihan belum tentu dipilih. Nah, ini yang menjadi tantangan seorang Deddy Mulyadi. Percuma kalau cuman popularitas doang, populer doang, tapi elektabilitasnya rendah. Nah, kemudian yang ditunggu-tunggu dari Kang Deddy ini adalah kisah sukses memimpin Jawa Barat. Ini ketika Deddy Mulyadi bisa memberikan kisah sukses, memberikan perubahan yang luar biasa di Jawa Barat, membangun sumber daya manusianya, membangun sarana prasarananya, infrastruktur di Jawa Barat, meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Jawa Barat, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ini kan kisah sukses di Jawa Barat ini ditunggu-tunggulah oleh masyarakat di Jawa Barat. Ketika ini adalah menjadi kisah sukses yang luar biasa dari seorang Deddy Mulyadi, ini akan menjadi jalan yang sangat mulus ketika Deddy Mulyadi ingin maju menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini akan menjadi modal yang sangat kuat untuk meyakinkan publik nasional. Karena memang kebetulan sekarang Jawa Barat juga sedang disorot secara nasional begitu ya. Maka ketika kisah sukses Deddy Mulyadi membangun Jawa Barat ini semakin menggema, ini akan menjadi modal yang sangat berharga, modal yang sangat kuat untuk seorang Deddy Mulyadi. Nah, kemudian persaingan ketat di 2029 ini diproyeksikan akan sangat kompetitif dan juga diperkirakan akan banyak nama-nama baru yang muncul. Karena ya tadi presidensial threshold sudah tidak ada, jadi semuanya yang mau bertarung ya bertarung gitu. Kemudian siapa penantang terberatnya? Yang pertama ya Prabowo Subianto itu sendiri. Sebagai presiden petahana, Prabowo Subianto adalah kandidat terkuat jika dia memutuskan untuk maju kembali. Dan Partai Gerindra pun ya mengumumkan dukungan untuk Prabowo untuk maju lagi di 2029. Tapi ya nggak tahu ya Prabowo-nya mau atau tidak gitu. Tapi sebagai presiden petahana, ketika beliau maju lagi, ini akan menjadi penantang kuat gitu dari seorang Deddy Mulyadi. Kemudian yang kedua ada Gibran, ya. Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden petahana. Nah, Gibran ini memiliki potensi besar untuk menjadi calon presiden di masa depan ya. Meskipun ada pandangan dia masih terlalu muda, tapi ya beliau posisinya sekarang ini sangat strategis sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Punya kekuatan, punya modal besar nih untuk mengangkat namanya nanti di Pilpres 2029. Kemudian ada Anies Baswedan. Ya, Anies Baswedan itu adalah mantan gubernur DKI Jakarta tahun 2024 kemarin sebagai penantang kuat dari Prabowo Subianto. Dan juga beliau ini bisa dikatakan orang yang memiliki kemampuan retorika yang di atas rata-rata dan punya pendukung yang bisa dikatakan militan dan basisnya cukup kuat ya. Kemudian ada Puan Maharani.
Puan Maharani ini adalah Ketua DPR RI dan salah satu tokoh sentral Partai PDIP, berpotensi untuk menjadi kandidat kuat itu, menjadi pesaingnya Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ada tokoh-tokoh partai besar lainnya, tokoh politik seperti Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, ada Khofifah ya sebagai Gubernur Jawa Timur. Nah, itu beberapa nama yang mungkin nanti menjadi pesaing kuat lah dari seorang Deddy Mulyadi. Kesimpulannya ya, Deddy Mulyadi hari ini punya modal popularitas, memiliki potensi yang besar menjadi presiden jika berhasil memimpin Jawa Barat dengan baik. Namun dia harus mampu menerjemahkan popularitasnya menjadi elektabilitas yang kuat di tingkat nasional dan menghadapi persaingan yang sangat ketat dari para tokoh politik lain yang sudah memiliki basis kuat dan pengalaman tingkat nasional. Perjalanan menuju Pilpres 2029 ini memang masih panjang dan dinamika politiknya masih bisa berubah dengan cepat, dan yang penting hari ini Deddy Mulyadi bisa bekerja dengan baik di Jawa Barat dan memberikan kebaikan untuk Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Bukan tidak mungkin, Jawa Barat ini adalah jumlah DPT yang terbanyak, jumlah penduduk yang terbanyak, dan bukan tidak mungkin jika berhasil di Jawa Barat ini beliau bisa maju menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.